kamu ya. Kombelnya kita beri nama kamu. Jadi hari ini kita coba implementasikan, kita manfaatkan komunitas Ombel itu untuk membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana yang saya sampaikan bahwa Ombel aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi pada kesempatan ini temanya adalah refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Titik berat kita adalah pada kualitas pembelajaran. Refleksi adalah kajian ulang ataupun evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Sementara kualitas pembelajaran ini mencakup keseluruhan dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai dengan asesmen atau penilaian pembelajaran. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kenapa kualitas pembelajaran ini harus ditingkatkan? Karena berkaitan dengan karakter anak didik kita yang zaman sekarang ini sudah barang tentu berbeda dengan karakter anak didik pada tahun-tahun zaman saya dengan Bu Supri. Sudah lain lagi karakternya anak-anak sekarang ini. Kedua, kita dituntut untuk membuat inovasi-inovasi yang merangsang pada motivasi siswa untuk dapat terlibat langsung secara bukan hanya secara lahir, tapi secara emosional mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di dalam sekolah. Nah, tentu ini membutuhkan profesionalisme dan kompetensi dari Bapak Ibu semua. Bagaimana kemampuan Bapak Ibu merancang, meramu sebuah rencana pembelajaran yang berkualitas. Nah, sudah barang tentu Bapak Ibu di dalam menjalankan kegiatan pembelajaran itu sudah barang tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Dan tantangan itu sangat bervariasi, baik di kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai di kelas 6, dan guru bidang studi, agama, dan olahraga. Tentu masing-masing guru mempunyai tantangan yang berbeda. Apakah tantangan itu kita selesaikan sendiri? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ya. Memang inilah manfaatnya Ombel. Bahwa memang benar jawabannya adalah dengan kerjasama dalam komunitas belajar sesuai dengan yang kita jalankan pada hari ini. Semua tantangan yang Bapak Ibu hadapi di kelas itu bukan menjadi masalah personal, bukan sebagai masalah wali kelas. Dengan Ombel ini berarti menjadi masalah sekolah. Jadi Bapak Ibu saya harapkan sangat ada keterbukaan, jangan merasa gengsi, jangan merasa malu untuk bertanya dengan rekan sejawat, menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dalam kelas ataupun apa saja yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sampaikan saja, nggak usah izin, nggak usah merasa gengsi, wah bosok aku tekok kalau dianu. Segala sesuatu diselesaikannya sendiri. Enak istilah dari operasi senyap, yang penting rampung, yang penting nilainya metu. Padahal banyak kendala yang dialami oleh Bapak Ibu. Karena malu bertanya, nggak mau bertanya. Oke. Nah sekarang perlu saya sampaikan, apa sih komunitas belajar itu? Komunitas belajar. Bocah-bocah yang dulu kelasnya ya belajar, ya komunitas belajar. Belajar kelompok itu komunitas belajar. Itu komunitas belajar yang seperti apa? Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap informasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Artinya di sini pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik atau tenaga pendidikan itu itu artinya. Jadi,
beda ya. Jadi pendidik itu punya makna sendiri dan pendidikan itu punya makna sendiri. Ada yang bisa jelaskan bahwa pendidik itu yang seperti itu. Sopo di pendidik itu sopo. Di ketenaga pendidikan itu ada. Terus di dalam di komunitas kita ini di SD4 enak enggak? Pendidik enak enggak? Tenaga pendidikan ada enggak? Ada ya. Coba minta tolong Bapak Ibu. Sing pendidik ini sing kuwi. Guru ya. Tenaga kependidikan itu adalah yang administrasi membantu orang yang menunjang penyelenggara pendidikan. Penjaga sekolah masuk. masuk di tenaga Operator masuk ya. masuk Kita semua ada itu ya. ada. Artinya kedua unsur itu di sekolah kita ada ya. Oke, artinya bahwa komunitas belajar bukan hanya untuk guru. Artinya bukan hanya untuk guru. Artinya seluruh tenaga pendidikan yang ada di SD4 ini menjadi anggota komunitas. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, komunitas belajar mendukung dan tenaga pendukung pendidik dan tenaga pendidikan untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan bagaimana masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum Merdeka. Wah, kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya dengan kurikulum Merdeka kan merinding rasanya. Jujur Bapak Ibu. Jadi memang kita mau tidak mau dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri, apalagi yang berkaitan dengan IT. Itu sudah menjadi kewajiban mutlak untuk kita semua. Sementara saya secara pribadi Bapak Ibu, kalau saya umpamakan motornya itu motor 4 tak 2 tak zaman dia harus dibuat matic saya ini. Kami dengan Bu Supi satu angkatan, laptop dia durung enek. Tetapi apakah kita menyerah sampai di situ? Tidak. Belajar itu prinsipnya belajar seumur hidup. Jadi rakyat seluruh kita harus belajar menggunakan laptop, menggunakan IT yang mendukung proses pembelajaran. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini cakupannya sangat luas Bapak Ibu, dan kembali dari mulai persiapan pembelajaran itu benar-benar sudah harus maksimal, kita tuntutnya seperti itu. Berikutnya, tujuan dibentuknya komunitas belajar ini adalah satu, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Maksudnya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu itu mempunyai informasi yang terkait pertanyaan masalah praktek-praktek di sekolah, di kelas terutama. Tapi artinya bukan hanya di kelas. Karena praktek pembelajaran itu pada idealnya itu dimulai dari persiapan pembelajar, yaitu pembuatan RPP. Dimulai dari situ. Jadi praktek pembuatan RPP itu juga termasuk apabila Bapak Ibu punya kendala-kendala yang terkait dengan itu, kita selesaikan di komunitas. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk belajar dan belajar secara berkelanjutan. Memfasilitasi interaksi dan kolaborasi. Inilah yang saya maksud dengan memfasilitasi. Jadi sekolah itu memberikan waktu khusus untuk mengadakan tutor sebaya. Kalau zaman dulu saya sebut tutor sebaya dengan rekan-rekan sejawat untuk membahas sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penilaian. Saya yakin betul banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Interaksi, yaitu manfaat interaksi, hubungan, jadi sudah berarti. Kemudian kolaborasi. Kenapa ada istilah kolaborasi?
kolaborasi ini bisa diartikan kalau bahasa saya itu perpaduan. Mungkin kita anggap guru agama dengan guru penjas itu seolah-olah dengan guru wali kelas, guru kelas itu berbeda oleh bidang studi. Cakupan ininya beda. Tapi tidak demikian. Bahkan kepada operator yang notabene tidak pernah masuk kelas, kita anggap mungkin tidak berkaitan. Itu sangat berkaitan. Makanya adalah kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu wali kelas 6 itu bisa memfotokopi ataupun mengkopi praktik baik dari Bu Wayan selaku guru olahraga. Dan guru kelas 1 mungkin bisa mengkopi praktik baik dari guru bidang studi agama. Dan demikian sebaliknya. Operator juga demikian. Tidak menutup kemungkinan kita tenaga pendidik itu meminta masukan praktik baik dari operator dan operator juga demikian. Ya, artinya seluruh anggota komunitas itu adalah sebuah keterkaitan ataupun ketersambungan yang niscaya tidak bisa dipisahkan dengan tupoksinya masing. Ketiga, mendorong meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Nah ini Bapak Ibu yang saya tekankan, kompetensi. Bahasanya mungkin sangat sederhana, tetapi sangat bermakna dan kita cukup menyita waktu, tenaga dan pikir. Butuh kemauan keras. Saya punya pengalaman pribadi. Dari awal tadi sudah saya bilang bahwa pembelajaran sekarang itu harus berbasis elektronik. Saya dengan Bu Supri ini produk lama. Dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan pola dengan sistem yang sekarang. Mau nggak mau saya harus belajar laptop sidangnya. Itu butuh kemauan yang kuat. Oleh orang ambil raisor, dapat pakai aku manut sudah. Berarti Bapak Ibu di sini sudah menyerah, wis cerah gitu. Oke Pak, keluarnya saya itu keluarnya banyak, wis meripat, wis rapatek, tapi duit sih, tapi nyawang laptop, untuk semuanya gerang misalnya. Nah itu kendala, tapi dengan kemauan keras. Sak iso-isone rakyat Bu iso murid nih mata ini terus nyurungi ngelakok ke jadilah. Setidaknya kita sudah sedikit bisa menguasai IT. Nah, apa manfaatnya Bapak Ibu? Manfaatnya sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu pertukaran pengalaman praktik baik. Saya yakin betul Bapak Ibu ini baik wali kelas 1 sampai kelas 6 dan guru agama atau guru olahraga pasti di dalam pembelajaran, proses pembelajaran punya praktik baik. Praktik baik itu apa? Ditandai dengan asesmen itu hasilnya baik. Mulai dari persiapan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran Bapak Ibu yang dipersiapkan dengan hasilnya itu balance. Itu namanya praktik baik, menurut saya seperti itu. Karena banyak persiapan yang dibuat dengan sedemikian rupa, ternyata begitu diaplikasikan keteteran. Sarana dan prasarannya tidak mendukung. Mungkin situasi karakter anaknya mungkin belum bisa kita bawa pada suasana tersebut. Karena mau tidak mau, dan ini penting, mengenali karakter anak itu adalah salah satu komponen yang tidak boleh ditinggalkan. Karakter bocah itu sebenarnya dia. Apalagi kemampuan anak itu bermacam-macam. Sementara kita melaksanakan kegiatan ini secara klasikal, bukan perorangan. Kita ambil yang paling ideal. 20 anak itu tidak sama, Bu.
Tapi kita ambil suara yang terbanyak yang kira-kira idealnya untuk memberikan materi terhadap karakter anak yang seperti ini. Berarti metodenya ini, medianya ini. Bapak yang punya pengalaman praktik bisa ditukarkan kepada rekan sejawat. Kedua, meningkatkan profesionalisme. Wah, profesional keren. Profesionalisme. Profesionalisme. Nah, profesionalisme ini berkaitan dengan inteligensi dan kemampuan menurut saya. Jadi di sini ada dedikasi, loyalitas, dedikasi terhadap pekerjaan Bapak Ibu. Karena profesinya sebagai guru sebuah pilihan. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu mau jadi guru itu kok ujuk-ujuk dengan tanpa sengaja ya. Tapi niat. Kalau memang sudah diingatkan itu sudah menjadi profesional. Nah, kalau sudah profesional itu harus bisa ditumbuhkan rasa dedikasi. Maaf, kita bukan mengeneralisasi ataupun merendahkan status ya. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai profesionalisme, itu beda jauh dengan tuntutan yang punya mental buruh, ngerti Pak? Saya dulu pernah Pak Sinto ini ya. Saya dulu waktu PP di Kayu Agung, waktu mau pelantikan itu kan ada pajak itu. Kejadian itu betul-betul sampai hari ini membekas dalam ingatan saya. Waktu itu semua harus diatur. Setelah selesai materi, kami keluar kelas berbaris menuju ke hotel untuk makan siang. Dan itu harus berbaris, berangkat pergi berbaris. Dilalah, didampingi tentara waktu itu. Dilalah, waktu keluar entah hari keberapa itu saya nggak ingat. Tentaranya nggak enek, nah kami berhubung nggak enek sing ngawasi, melakulah saya gelem-gelem. Rupanya tentaranya nginceng. Aku digerupain, woi. Jadi kami langsung buat barisan lagi. Setelah di dalam hotel, wah kayak orang kalumangan di senani entek-entek. Tapi titik poinnya satu, kalian itu SNN tapi mental kuli. Ya. Kenapa? Berarti dewe iki angon kaya, angon waktu. Ora nek sing ngawasi sak geleme. Tidak demikian Bapak Ibu. Profesionalisme tidak seperti itu. Dia melakukan sesuatu itu punya target. Sampai saiki lek gur sekedar menjalankan SOP. Itu belum profesionalisme menurut saya. Karena SOP itu standar pelayanannya itu pagi datang jam 7.30, masuk kelas pulang jam setengah 12. Terus, kalaupun Bapak Ibu rutin seperti itu baru SOP. Tetapi lebih dari itu, Bapak Ibu itu adalah warga SD 4 yang punya tanggung jawab. Guru itu melekat 24 jam. Renek begitu ke balik sama sekolah ini diceluk Murni. Walaupun istilahnya panggah Bu Murni. Bu Alik, Bu Herpa, Bu Pipi, artinya guru itu melekat 24 jam. Ini mabak-mabak malah guys. Cuma tidak demikian. Ini saya hanya ingin menyampaikan karena status penyandang guru itu berkaitan dengan profesionalisme, dedikasi yang melekat selama 24 jam. Dedikasi jenengan terhadap pekerjaan itu seperti apa? Kalau hanya SOP itu baru standar. Ini mau ditingkatkan, ini. Setujulah ditingkatkan. Tapi harus punya kemauan Bapak Ibu. Ya lek sampean yo. Kalau besok Pak ini kayak aku ini. Tetap mangkat tetap awannya lah. Jalan. Besok ini kayak Pak ini kayak aku ini. Makanya tetap awan lah. Ayo, ini saya ini. Pak enggak enak.
Terus terang Bapak Ibu ya, Pak Pri ini kok paling penak sampai ngapusi gak roh. Yakin lah, yakin lah. Aku mbak apusi gak roh. Tapi ingat, Bapak Ibu itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Profesional semua itu sudah kembali kepada pertanggungjawaban diri sendiri. Pertanggungjawaban diri sendiri dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya aku nek mbakku sih aku kok sampean nanti tak ternyai kok wis padha tuwek. Iya lah. Cuman risiko dan pertanggungjawaban kembali pada diri masing-masing. Saya hanya ingin mencoba dengan itu berkembang dengan keinginan sendiri, dengan naluri sendiri tanpa harus di enek-enek tanpa itu bukan mental kulit di ujung ini. Ya. Berikutnya pengembangan keterampilan. Keterampilan itu berkaitan keterampilan itu berarti terampil. Bisa mau bukan keterampilan. Dia caranya guna proyektor ini dia nanti. Aku diwarai. Coba ngerti aku besok dia ngambil ke video di kelas dulu. Aku lu iso menjadi proyektor. Caranya dia. Kok iso melaku itu diapa? Orang dari kutik bisa naik gambar itu piye kok. Terus caranya nyimpen apa caranya ngirim foto ataupun lewat WA piye to ning laptop iki. Banyak. Nek orang ngerti mending takon isin. Aku piye ngono kuwi. Aku itu kan takon. Aku ini dulu aku paling tuwek tapi sing akeh paling takon. Kalau sing senior sing nom-nom gitu. Karena siapa itu mereka itu IT-nya lebih ini. Saya tidak malu-malu bertanya. Jadi keterampilan yang berkaitan yang menunjang untuk pembelajaran. Jadi keterampilan kok ngene iki to dari kayak iso renyah banget iki ora sadar gak apa-apa. Ya penting tapi enggak ngene. Yang terakhir kolaborasi. Tadi sudah sampaikan kolaborasi, perpaduan ataupun dari bidang yang berbeda dengan profesi yang berbeda, tetapi kita bisa melakukan kolaborasi, saling memberikan masukan yang terbaik, yang baik yang bisa digunakan untuk kita. Dalam satuan pendidikan itu sendiri, semua gurulah yang menjadi bagian dari komunitas belajar dengan mengubah budaya kerja. Dari bekerja secara individual menjadi kerja secara kolaboratif. Nah, ini perubahan mendasar. Sini titik poinnya. Yang selama ini kita bekerja sendiri-sendiri, rampung tandangi dewi, rampung tandangi dewi, sekarang tidak lagi. Kita bekerja sama bahwa satu warga sekolah ini adalah satu kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Anggap kita ini satu keluarga. Satu tim, satu sama lain saling keterkaitan. Tanggung jawab personal itu menjadi tanggung jawab bersama. Kesulitan personal itu menjadi kesulitan bersama. Bagi yang Bapak Ibu sudah lebih dahulu menguasai terhadap sebuah kesulitan, jangan pelit untuk berbagi. Ini tak warai berbagi. Ya aku iso iki. Oh, anggar rokok sebungkus. Oke. Awai. Betul rokok sebungkus. Oke, siap. Ini guyon ini. Jadi jangan pelit untuk berbagi dengan sesama. Berikutnya, bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar? Satu, mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi murid. Pembelajaran dihadapi murid yang dimaksud bagaimana kita bisa melihat murid itu mengalami kesulitan masalah pembelajaran itu dilihat pada asesmen, hasil akhir pada penilaian. Sampai sudah merasa menyampaikan materi kok ya detail banget, kok ternyata hasil evaluasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, mungkin analisis pertama bisa disimpulkan sing bermasalah mencari. Guru itu wis hebat, ngopo wis, anu wis nganu wis. Tayangane wis detail, penjelasannya detail, diberi waktu untuk tanya,
Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah menjalankan itu dengan baik, ternyata berarti murid. Tapi lek sampai di dalam proses belajar itu mungkin nggak maksimal, ya coba percaya gitu. Tapi ada yang bisa dipastikan, anak-anak yang ABK, anak yang berkebutuhan khusus atau terbelakang mental, bu walaupun sampai puncak sing kaya ngopo, pada duluan. Dua, membuat perencanaan pembelajaran bersama dari SPP. Bersama-sama yang dimaksud bersama-sama itu ya membuat saling untuk berdiskusi. Bukan berarti bersama-sama ki Bu Ika sing gawe liyane karek ngopi bukan. Ataupun aku nyontoh wae kumpulne aku tak nyontoh wae Bu Supri sing file lengkap. Ngono ya ngono ning aja. Ngono aja ngomong. Ketiga, merancang asesmen ataupun merancang penilaian. Penilaian itu biasanya ada beberapa Bapak Ibu penilaiannya. Ada penilaian harian, penilaian mingguan, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester ataupun penilaian kenaikan merancang. Kita bisa rancang secara bersama. Apa gunanya kita buat rancangan asesmen ini bersama-sama? Tidak untuk kemungkinan manusia itu kadang-kadang tidak luput dari salah dan silap. Eneng soal itu sing ora nek jawabane. Kadang-kadang terjadi soal itu tidak ada jawabannya. Apakah itu kesengajaan? Bukan. Asli ini kesilapan. Tapi dengan membuat bersama-sama maka akan dievaluasi secara betul. Weh, ini loh jawabannya di. Kalau pilihan ganda ada dua pilihan ganda itu enggak enak. Jawabannya ganda podo. Iki sing A karo sing B kok podo jawabannya Bu. Iki sing karep piye? Paling ujungnya ya weh, jawab A ya betul, jawab B ya betul. Itulah terakhir menurut satu dicetak. Nah sebelum itu ternyata bisa kita antisipasi. Anak meneh wah soal iki Bu terlalu angel Bu. Kelas loro lho. Soal koyo ngene iki kayaknya rumah mampu kelas loro ini. Ganti sing ngene nah. Keempat, membahas metode yang tepat untuk menyampaikan materi pembelajaran. Wah ini ya enggak kalah penting Bu metode ini. Metode itu enggak kalah penting. Jadi Bapak Ibu menyampaikan sebuah materi kira-kira pilihan metodenya apa gitu. Sesuaikan dengan materinya. Blok materinya apa? Kemudian disesuaikan juga dengan sarana dan prasarana ketersediaan yang ada. Prinsipnya penyediaan sarana dan prasarana itu digunakan carilah yang seefektif dan seefisien mungkin. Efektif dan efisien. Efisien itu pendidikan lah. Efektif itu lebih mudah digunakan. Kemudian dalam komunitas belajar, guru bisa saling membantu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemampuan mereka bersama-sama. Pekerjaan guru menjadi lebih ringan dan memberikan manfaat yang besar bagi kualitas pembelajaran dan perkembangan murid. Inilah yang diharapkan. Dengan membentuk komunitas belajar ini harapan kita seperti ini. Kita bisa bekerja sama, saling membantu, artinya saling asah, saling asih, dan saling asuh satu sama lain. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling bisa. Mari ini menjadi tanggung jawab bersama. Apa yang menjadi masalah daripada wali kelas 1 itu adalah menjadi masalah bersama. Apa yang menjadi kebaikan ataupun keburukan dari wali kelas 5 itu adalah kebaikan keburukan kita bersama. Itu harapan kita Bapak Ibu. Dengan harapan kualitas pembelajaran dan perkembangan murid itu akan bisa kita ciptakan. Saya kira itu Bapak Ibu penyampaian berkenaan dengan komunitas belajar yang sudah kita bentuk pada beberapa waktu yang lalu. Dan ini mungkin kayak
walaupun masih banyak yang harus kita perbaiki dan harus kita sempurnakan, setidaknya kita sudah mulai mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini dengan harapan ada capaian-capaian lebih baik untuk kedepannya. Saya kira itu. Berikutnya